Cara bongkar blender Philips HR2115 ya. Oke, pertama-tama nih kita buka dulu baut, ada 4 biji. Ini sudah saya buka ya. Bautnya ada di sini 1 2 3 4. Nah, ini udah saya buka. Terus ini kita congkel ya dikit ya, karena ini ada nyangkutannya di sini ya. Jadi kita congkel aja. Saya kasih contoh ya. Nah, congkel seperti ini aja pakai obeng min. Nah, nanti dia akan terbuka seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita buka bagian atas. Nah, ini kita tarik ya. Ini kita tarik bagian atasnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau agak susah ini bisa kita bantu pakai obeng min, dicongkel di sini atau pakai apa gitu ya. Di sini dan di sini aja. Terus ini kita tarik. Nah, seperti ini. Lalu kemudian ini kita lepas. Ini nyangkut ya di sini ya, di bawah. Nah, jadi ini kita congkel di sini sedikit. Terus ini nanti bisa kita tarik. Nah, selanjutnya kita tarik bagian ini. Nah, hati-hati ya ini ya. Ini amankan, ini juga amankan. Lalu kita tarik ini ya, buka ya. Nah, atasnya seperti ini. Nah, ini kita lewatkan dulu. Nah, oke, udah. Karena kita mau ganti dinamo nih ya. Ini ada dinamo baru karena dinamonya ini udah terbakar. Oke, selanjutnya kita buka ini ya, pada bagian dinamo ini. Jadi kita tahan pakai obeng min di sini ya. Nah, lalu yang sebelahnya kita putar, atau ini yang kita tahan, di sini kita putar. Oke. Nah, ini sudah saya coba untuk membuka bagian atasnya ini, tapi ternyata agak susah ya, agak rumit. Nah, jadi solusinya adalah teman-teman buka ini ya, buka yang bagian ininya dulu, dibuka. Nggak dibuka juga nggak apa-apa sih, tapi lebih gampang, lebih enaknya dibuka dulu ya. Ada bautnya 2 biji. Ini ya, bautnya 2 biji. Kemudian ini kita masukin paku di sini, pakai paku payung ya. Masukin paku biar dia nahan ya, biar dia nahan. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi ketika kita putar di atasnya, dia nahan di sini, nggak ngikut muter gitu ya. Nah, seperti itu. Kita kasih masuk lagi. Apa ya, karena ini sudah kondisinya terbakar, mau kita ganti yang baru, jadi ya mau nggak mau harus kita paksa. Nah, kemudian setelah seperti ini barulah kita buka bagian sini. Caranya pakai obeng seperti ini ya. Nah, ini arahnya ke sini ya. Terus ini kita pukul di sini, kita pukul sekeras-kerasnya ya. Oke, kita coba ya. Jadi ini posisinya dia sudah nahan ya. Nah, sudah nahan. Karena tadi kalau kita pukul langsung di sini dia nggak bisa karena dia ikut muter. Nah, sekarang sudah posisinya nahan. Jadi kita tinggal pukul aja di sini seperti ini ya. Nah, tuh kan. Sekarang dia udah terbuka. Jadi yang jadi kunci utama ini ya, dia nahan supaya nggak muter. Jadi kita cuma muter di sini aja. Oke, sekarang udah terbuka nih. Buka.
kemudian kita tinggal lepasin ini aja, kabel-kabel ini, tapi jangan lupa dipoto dulu ya biar enggak ketukar kabelnya. Selanjutnya tinggal kita tarik aja kabelnya keluar. Seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang ini udah siap kita ganti ya. Nah, berhubung kemarin saya beli yang baru ini, ininya agak penyok ya, bengkok, jadi ini harus kita ganti dengan yang aslinya aja ya. Jadi ini kita buka dulu. Yang ini juga kita buka, kita ambil. Karena ini kondisinya masih lurus, masih orinya ya. Kalau mau buka baut-baut yang seperti ini, enaknya pakai obeng yang pendek kayak begini aja. Ini lebih gampang, lebih punya kekuatan ketimbang kita pakai obeng yang panjang seperti ini. Lebih enak pakai obeng yang pendek pada saat buka baut. Ini lagi kita buka. Nah, kemudian kita pasang yang ini, yang orinya yang lurus, kondisinya masih bagus. Oke, dan selanjutnya ya tinggal kita pasang aja ya, karena ini udah ready, udah siap ya, udah kita tinggal pasang aja. Nah, ini dinamonya tinggal kita pasang aja yang baru teman-teman. Kita coba pasang. Kita masukin kabelnya dulu ya, masukin kabel ke tempatnya sini. Oke, lalu masukin dinamonya. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang
pasang kembali ini ya. Oke. Ini udah terpasang. Selanjutnya kita rangkai kabel-kabelnya ya. Nah, seperti ini. Ini kita kembalikan, lalu kemudian ini yang merah ke sini, terus yang biru ini ke sini, dan yang putih ke sini, dan sisanya ini ya. Nah ini terpaksa harus kita solder ya. Kalau sebelumnya pakainya seperti ini. Nah, kalau sekarang kondisinya kayak begini karena bawaan dari toko yang kita beli, dinamonya nggak ada soket seperti itu, jadi ini kita akan solder aja. Oke, kita coba untuk solder dulu ya. Nah ini udah disolder ya, supaya lebih kuat, jadi nggak lepas-lepas gitu ya, koneksinya juga bagus. Dan jangan lupa untuk menambahkan selongsong kabel bakar seperti ini ya, supaya dia aman tertutup seperti ini. Nah oke, tinggal kita bakar aja ya. Nah ini udah aman. Kemudian kita sebaiknya jangan langsung dipasang semua ya, tapi kita lakukan testing dulu apakah ini berfungsi. Nah kita lakukan testing. Ini sebaiknya kita pasang dulu, kita pasang baru kita tes untuk memastikan ini berfungsi dengan baik ya. Oke, jadi ini kita colok, sebaiknya ini dulu ya, kita tekan ini. Oke, sudah. Lalu kita colok kabelnya. Nah kemudian kita tes dengan menekan ini ya. Nah oke, ini berfungsi dengan baik. Kita coba ini. Nah ini nggak mau ya, satu ini. Oke, berfungsi yang ini. Oke, nah kalau ada kendala-kendala tinggal dicek-cek aja ya. Mungkin pada bagian ini ada yang sudah kurang bagus, dan selanjutnya kita akan memasang bagian-bagian bodi ini kembali seperti semula ya. Pasang dulu ini. Jangan lupa ini kembalikan ya, pasang. Terus ini juga
karena ini berfungsi untuk menekan tombol yang ini ya. Nah, pada saat kita pasang bagian atasnya, kacanya itu, dia akan menekan supaya ini bisa on ya. Ini kalau nggak dipasang nggak bisa ya, kecuali kalau seandainya ini di jumper barulah bisa. Tapi kalau nggak kita jumper, ini harus dipasang seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita kembalikan, pasang di sini. Oke, selanjutnya kalau dirasa semuanya sudah beres pada bagian tombol-tombol ini, nah kemudian kita pasang bagian ini ya. Nah, ini harus diperhatikan ya, ini harus benar-benar pas di tempatnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah pas. Kemudian kita pasang ini. Oke. Nah, ini udah beres. Segampang itu kan. Terus ini kita buka dulu kembali, kita pastikan juga bagian di dalam sini udah oke, kabel-kabelnya ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal pasang. Nah, untuk pemasangan bagian belakang ini, pastikan ini benar-benar tepat ya. Lubang 2 ini tepat di kaki karetnya ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan pasang baut-bautnya. Ada 4 ya, sini 1 2 3 4. Oke ya, jadi anggaplah sekarang udah beres, tinggal pasang baut aja. Nah, jadi buat teman-teman, makasih buat yang udah nonton video ini. Semoga ini bisa menjadikan manfaat untuk teman-teman yang menonton video ini, yang kebetulan punya trouble dengan blender Philips-nya yang versi HR2115 ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di next session ya. Sekali lagi terima kasih.